Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Wahyudin di MF 521240077. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas logika yaitu relasi, yaitu membahas beberapa soal dari himpunan yang harus direlasikan dengan beberapa keterangan. Adapun untuk tugasnya yaitu pertama, buat relasi dari himpunan mahasiswa M. Di dalamnya ada data A, B, C yang dibungkus menggunakan dataset. Kemudian ada data M lagi, A, B, C ke himpunan proyek P, yaitu P1, P2. Begitu pun juga P kedua. Kemudian jika A mengerjakan P1, kemudian B mengerjakan P1 dan P2, maka tidak C tidak mengerjakan proyek, maka yang pertama, representasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut. Kedua, buat matriks relasinya. Ketiga, tentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan atau transitif. Dan terakhir, jelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta berikan contoh sederhana, misalnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Masuk ke pembahasan. Eh, di pertama ada representasi relasi. Yang pertama diketahui bahwa himpunan mahasiswa M berisikan data A, B, C, himpunan proyek P berisikan data P1 dan P2. Kemudian relasinya yaitu A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan P2, kemudian C tidak mengerjakan proyek. Yang pertama ada daftar pasangan terurut. Relasi R dari M ke P berisi pasangan M dan P, di mana mahasiswa M mengerjakan proyek P. Dari data A ke PI akan menghasilkan data A dan PI di satu satu tempat. Kemudian B ke PI akan disatukan dalam satu tempat juga, yaitu menjadi BI. Kemudian B ke BA akan digabungkan juga dalam satu tempat menjadi B, P2. Dan C tidak mengerjakan apapun, maka tidak ada pasangan untuk C. Jadi relasinya yaitu A P1, B P1, dan B P2. Masuk ke matriks relasi, dari M ke P memiliki baris. Pertama ada baris anggota M yaitu urutan dari A, B, dan C. Kemudian kolom anggota P adalah urutan dari P1 dan P2. Kemudian ada entry A1 jika MI dan PJ eh, dengan R. Selain itu nol. Maka ada beberapa data matriks yang ada di data dalam data ini, tentukan nilai dari A, B, C dengan P1 dan P2. Kemudian ada sifat-sifat relasi, yaitu relasi ini adalah relasi dari M ke P, bukan relasi pada suatu himpunan, bukan M kali M atau P kali P. Sehingga sifat refleksif, simetris, transitif biasanya dibahas untuk relasi pada satu himpunan saja. Namun jika kita ingin menganalisis sifat-sifat ini, kita perlu melihat relasi pada satu himpunan. Misalnya kita buat relasi pada M berdasarkan mengerjakan proyek yang sama atau semacamnya. Tapi dari soal relasi asli adalah dari M ke P. Jadi kita tidak bisa langsung menerapkan sifat-sifat ini secara langsung. Akan tetapi jika kita memandang relasi sebagai himpunan pasangan terurut tanpa memperdulikan domain atau kodomain khusus, maka sifat-sifat hanya berlaku jika domain sama dengan kodomain. Karena domain M tidak sama dengan kodomain P, maka refleksif itu tidak terdefinisi karena relasi dari M ke P, bukan M ke M. Kemudian kedua, simetris tidak berlaku jika X, Y ini adalah elemen dari R, maka R, Y, X adalah elemen dari R. Tidak mungkin Y elemen dari P, sedangkan X bukan adalah elemen dari P, Y, X, karena bukan anggota M kali P. Transitif juga tidak terdefinisi secara standar karena komposisi relasi butuh R sebagai subset dari M kali P dan R subset dari P kali M untuk mendapatkan RR. Tapi itu akan jadi relasi pada M atau P. Dapat disimpulkan bahwa relasi ini tidak memenuhi refleksif, simetris, maupun transitif karena bukan relasi pada suatu himpunan. Masuk ke bagian kedua, yaitu penerapan konsep relasi dalam basis data. Pertama, ada konsep relasi dalam basis data relasional. Basis data relasional menggunakan ide dari teori himpunan dan relasi. Tabel pertama sebagai himpunan tabel atau baris. Kemudian kedua ada relasi tabel itu sendiri. Dalam matematika, relasi adalah subset dari produk kartesian domain atribut. Setiap kolom memiliki domain, himpunan nilai yang mungkin.
Kedua, ada relasi antar tabel atau keterhubungan. Untuk menghubungkan dua tabel, kita gunakan kunci atau key. Primary key atau PK sebagai identifier unik dalam satu tabel. Kemudian ada foreign key atau FK sebagai atribut dalam tabel yang merujuk ke primary key tabel lain. Relasi antar tabel direpresentasikan dengan foreign key yang menghubungkan entitas. Contoh, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Misalnya, tabel mahasiswa mempunyai data NIM, nama, dan jurusan. NIM sebagai primary key. Kemudian tabel mata kuliah ada kode MK, nama MK, SKS, di mana kode MK ini sebagai eh, primary key juga sama seperti tabel mahasiswa. Kemudian relasi akan mengambil antara mahasiswa dan mata kuliah sebagai many to many atau seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Dalam basis data, relasi many to many dipecah dengan tabel perantara atau tabel junction atau bridge. Nah, adapun tabel mengambil yaitu berisikan NIM, kode MK, tahun, semester, dan nilai. NIM itu sebagai foreign key ke tabel mahasiswa, kemudian kode MK sebagai foreign key juga akan dihubungkan dengan relasinya ke tabel mata kuliah. Kemudian primary key atau gabungan ini menggabungkan beberapa data, ada NIM, kode mata kuliah, tahun, dan semester, atau bisa menggunakan ID secara terpisah. Keempat, ada representasi matematis, yaitu relasi mengambil subset dari data mahasiswa, kali mata kuliah, kali tahun, kali semester, kemudian kali nilai mahasiswa, kali mata kuliah, kali tahun, kali semester, dan kali nilai. Dalam bentuk sederhana tanpa atribut lain, yaitu R subset dari M dikali K, dengan M sebagai himpunan NIM, kemudian K sebagai himpunan kode mata kuliah. Contoh isinya itu ada beberapa data seperti ini. Kemudian kelima, manfaat konsep relasi dalam desain database, yang pertama itu menghindari redundansi, setiap fakta disimpan sekali. Kedua, ada integritas referensial. Foreign key memastikan data konsisten. Kemudian ada query efisien, operasi relasional, join, select, project, berdasarkan aljabar relasional. Kemudian terakhir, normalisasi sebagai memecah tabel sehingga memiliki bentuk normal berdasar teori ketergantungan fungsional dan relasi. Secara ringkas, pertama relasi dari M ke P berisikan sebuah data di R, yaitu A dengan PI, B dengan P, A dengan P1, B dengan P1, kemudian B dengan P2. Matriksnya ada data nah 10, 11, dan 00. Yaitu tidak refleksif, simetris, dan transitif karena domain tidak sama dengan kodomain. Kemudian kedua, penerapan dalam basis data tabel sama dengan saling keterhubungannya relasi, yaitu himpunan tabel. Relasi antara tabel via foreign key, kemudian many to many butuh tabel junction, kemudian menggunakan aljabar rasional untuk query. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai tugas yang membahas tentang relasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.